Moshi moshi. Konnichiwa. Estades. Salah. Estasan. Kamu nggak pernah nonton anime ya? Pernah. Bukan, bukan penggemar anime? Oh, Bukan. ah, Kamu lebih nonton apa nih selain anime? aku nonton anime kok. Oh, selain anime ada lagi nggak? Hmm, K-drama. drakor tapi jarang sih. Hmm, Drakor tapi jarang. Lebih sering anime hmm. atau series Amerika. Anime sih, aku malah makin jarang lagi kalau series Amerika. Kalau series Amerika yang pernah kamu tonton apa? Nggak tahu. Pak, kalau kayak apa ya? Sheldon itu tau nggak? Nggak. Oke. Memang jarang sih itu series Amerika. Lumayan jarang. Tapi kalau Hmm. film kayak Marvel dan lain-lain, oke lah. Hmm, Oke. Sip. Oke, kalau gitu, hmm, tadi udah aman ya, bisa di-run ya? bisa. Bisa, oke. Ya udah. Jadi lebih enak langsung di situ sebenarnya. Hmm. Oke, kalau gitu saya mulai dulu. Hmm. 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 Kamu tadi nggak tidur siang? Aku baru bangun jam 1. Oh, aku pikir ini. Kamu lagi di sekolah. Enggak. Jadi hari ini udah full di rumah kan? Hmm. Hmm. Oke. Ya udah, aku izin record ya. Hmm. Hmm. Saya izin record. Nge-lag. Hmm. Oke. Masih ingat nggak minggu kemarin kita ngapain? What we doing in the last week? Oh, apa Ngapain ya? aja? Lupa. Oke. Data grouping sama filtering. Oh iya. Jadi kayak dari data yang sangat besar itu, kita grup-grupin jadi satu. Jadi ketika kita nyari informasi di dalamnya, lebih gampang. Hmm. Gitu. Bedanya filtering sama grouping apa? Kalau filtering tuh kayak apa ya? Uh, Nyaring Hmm? ya sesuai apa ya? Sesuai kriteria yang dicari gitu. Tapi kalau grouping Oke. ngelompokin. Ngompoin dulu, baru nanti dicari sesuai kriteria juga Hmm. bisa. Good job. Benar. Oke. Kalau grouping, pakai group by. Kalau filtering, masih ingat Kalau nggak? filtering enggak. Hmm. Kalau filtering itu pakai yang kurung siku dua kali. Oh ya. DF kurung siku sama dengan DF tanda petik dan seterusnya. Gitu. Kalau pivot table, Pivot pivot table. table, ya dia buat apa? Oh, buat oh, gitu. Buat mengelompokkan, ya sama mengelompokkan grouping, tetapi dengan dia bisa langsung membandingkan. Contohnya kayak dia mengelompokkan antara konten, rating, sama indeks.
yang mana hasil reviewnya, value-nya isinya review, itu Dibikin tabel. dibikin tabel dan dibuat min, dicari minnya. Jadi secara langsung bisa kelihatan rata-ratanya berapa Hmm. gitu. Oke, dari sini tanya dulu tentang kemarin. Nggak. Oke. Nah, terus selain bikin pivot tabel dan lain-lain, dulu aku pernah bilang ya kalau ada big data, data yang sangat besar banget. Nah, kamu pernah bikin kuesioner? Enggak. Oh, enggak juga. Oke. Kalau gitu, kamu pernah bikin Google Sheet terus nanti dikasih teman-temanmu nggak? Ya pernah. Pernah. Tentang apa? Kayaknya. Nggak tahu. Lupa. Oke. Ya udah, kita ini aja deh. Jadi, misalkan, misalkan itu eh, kamu bikin formulir ya, kamu bikin formulir ke orang asing gitu. Hmm. Misalkan kayak sekolah ngasih formulir kamu, itu kan banyak banyak Hmm. tuh macam-macamnya, ada nama dan tanggal lahir dan seterusnya. Nah, ternyata ada beberapa anak itu dia masukin datanya itu kurang lengkap. Misalkan dia nggak masukin tanggal lahir, misalkan dia tidak apalagi ya, tidak masukin atau salah format di alamat gitu, misalkan. Gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa problem di situ. Nah, problem-problem ini nantinya itu bakal membuat hasil yang kita gunakan datanya itu jadi agak bias, agak nggak jelas gitu. Karena ada Hmm. beberapa orang yang datanya hilang, jadi tidak bisa mewakili keseluruhan datanya gitu. Kalau datanya nggak ada, gitu kan. Nah, itu fungsi dari data cleaning. Data cleaning itu untuk bertujuan untuk menghilangkan yang tipe-tipe data kayak gitu. Jadi ada data yang hilang, ada data yang missing. Missing itu ya hilang juga sih sebenarnya. Ada yang rusak, tapi untuk hari ini yang hilang aja. Gitu sih. Oke. Aku langsung ke sini aja. Nah, data cleaning adalah proses identifying and correcting error and data inconsistency. Bahkan kalau misalnya data nggak konsisten, Hmm. misalkan satu orang milih dia suka aplikasi berbayar, tapi limit limit belanjanya itu nol, itu kan nggak konsisten. Hmm. Dia nggak mau dia mau aplikasi berbayar, tapi dia nggak mau ngeluarin uang, itu kan nggak konsisten dan seterusnya. Nah, hal ini yang terkadang membuat error dan akhirnya mengurangi kualitas dari analisis kita nantinya. Gitu. Nah, di sini ada yang ini yang kemarin value-value-nya. Menurut kamu, kira-kira kolom mana yang memiliki data missing, data data kosong atau data hilang Hmm. dibandingkan dengan data-data kolom-kolom yang lain? Kolom-kolom yang lain ada yang penuh, ada yang genap, ada yang enggak. Ada yang hilang. Mm-mm. Apa aja? Ada yang hilang tuh berarti nggak full kan? Yap, dia nggak full. Berarti yang kurang dari 1080, 840. Yap, benar. Berarti apa aja? Rating, Mm-mm. time, Type, terus current affair, oke, ada lagi. sama Android affair. Hundred thread. Good job. Nah, itu data-data yang tidak lengkap. Nah, biasanya di sini kan ada non-null ya. Hmm. Data-data yang kosong, yang hilang itu tadi, biasanya dia langsung terdeteksi sebagai null.
Hmm. Nol itu kosong. Nah, kalau yang di sini non null berarti dia tidak kosong, berarti ada nilainya. Gitu. Good job. Nih, zero values yang aku bilang, nol. Nah, nol ini biasanya dipakai buat data analisis saja ya, sama visualisasi data, building graphs and chart, gitu. Nah, kalau di tadi ada istilah null, null itu sebenarnya sama kayak none ya. Itu biasanya ditulisnya sebenarnya sama aja, null sama none itu. Tapi kalau tipe datanya biasanya dituliskan sebagai none, Hmm. gitu. None itu adalah not a number, gitu. Nah, gimana caranya buat mencari none itu dalam dalam tabel segitu banyaknya? Kita bisa pakai is null. Apakah ini data ini ada nolnya? Nah, nanti keluarannya itu false dan seterusnya, gitu. Dan aku pengen share screen semuanya. Ntar ya. Hmm, aduh, bentar. Tarat, 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 tarat. Oke, ini dulu deh. Sambil nunggu. Nanti akan munculnya kayak gini ya. Dia akan memunculkan data-data yang none. Ada none-nya. Gitu. Kalau misalnya kita spesifik rating, berarti nanti ya yang rating none akan dimunculkan, akan di print. Kayak gitu sih. Terus apa lagi selain itu? Nah, ada satu lagi adalah Vilna. Nah, kan kita data-data yang kosong tadi, itu kalau misalnya lebih bagusnya itu kita tangani kan. Kita, lebih bagusnya kita isi dengan data-data yang relevan gitu. Biar nanti hasilnya itu kita tidak perlu menghapus datanya, tapi kita bisa menggantinya sesuai dengan data-data sebelumnya, data-data yang lain. Sesuai apa enggak gitu. Caranya sesuai apa enggak, kita pakai Filna. Filna ini fungsinya buat replace all the new null values in dataset with a specific constant. Contohnya, kita bisa ganti dengan min satu, kita bisa ganti dengan n penan juga boleh. Kita bisa ganti tidak ada itu juga boleh. Gitu. Hmm. Boleh. Nanti kalau misalnya kita sudah Filna tadi, kita bisa langsung lihat infonya. Nanti akan penuh semua. Kecuali nih ya, tadi kan kita rating aja. Dia akan datanya penuh non null. Nanti nggak akan error kayak gitu. Nanti ini value. Nah, kalau dropnya itu menghapus satu row. Jadi ketika kamu panggil satu ini apa namanya indeks, satu urutan data, nanti akan terhapus semuanya. Hmm. Gitu sih. Data type, review number. Oke, sudah. Kalau gitu, itu aja sih materinya. Tapi aku coba buka ini dulu ya. Kamu bisa terbuka dengan lancar kan? Bisa. Wait. Takutnya ini ada masalah. Coba dulu deh. Ya udah, kita lihat kodenya aja. Ini yang Vilna yang tadi. Kalau yang ini buat ngehitung berapa banyak. Karena menghitung berarti pakai len. Len dalam kurung def is null rating. Nanti udah langsung kehitung dia.
Terus kalau di sini, ini value count, menghitung berapa banyak di size-nya, berapa banyak karakternya. Nah, terus dia akan mengubah. Kalau misalnya size-nya itu M sama dengan M, kemudian size-nya ini sama dengan K, maka dia akan diubah secara bentuknya float, gitu. Jadi ini kayak mengubah megabyte jadi kilobyte, atau menjadi megabyte semua. Sorry, ini menjadi megabyte semua. Kalau megabyte berarti tetap megabyte, return ini float. Kalau misalnya kilobyte berarti dibagi 1024. Dan nanti kita pakai apply. Oh ya, tadi belum ada apply ya. Apply ini buat ini ya. Mirip sama for. Kalau for itu kan ngulangi satu-satu, terus diubah satu-satu. Nah, apply ini dia bisa secara otomatis mengubah seluruh data series menjadi eh, melakukan suatu metode. Contohnya di sini set size. Berarti langsung bisa berubah, bisa melakukan ini semua untuk satu data series itu. Kalau dulu saya ingat saya itu ada mob. Masih ingat nggak waktu di PP1? Hmm, Kamu PP1 kan? tahu. Nah, masih ingat? Oke, udah lupa. Itu pokoknya. Di sini aku tanya dulu. Enggak. Oke, kalau gitu kita coba share screen. Kita coba buka. Coba kerjain deh, bukan buka. Area. Sepertinya kok I don't know. Oh, aman ya berarti punya kamu. Hmm. Oke, nomor 6. Klik yes. Hmm. Langsung. Damn. Wait. Save save. Oh, bener. Sebentar. Kayaknya ini ada. Ah, Dayung. Yang ini. Terus. coba buka Eh. algoritmika yang tadi. Coba login lagi. Soalnya kalau bisa ini, seharusnya kita upload terus ya. Setelah setelah apa namanya kita coding, kita upload langsung di platformnya. Harusnya seperti itu. Coba Hmm. lagi. Nah, akhirnya. Cip. Itu udah langsung ada apa CSV-nya dan bisa ada yang lain. Udah tinggal di ini. Oke. Oh iya, aku lupa. Kita print dev info dulu buat tahu seluruh datanya kayak tadi. Pakai info. Hmm. Hmm. Print dev info buat tahu keseluruhan datanya. Habis itu, oke. Habis itu kita
Ini untuk mengetahui berapa banyak kolom, sorry bukan, berapa banyak yang tipenya none atau data kosong di rating. Itu Okay. kayaknya copy ke copy deh. How many apps that Yap, has no apps red? it. Good job. Data type with initial from the number so in the report with the number so oh I think yeah. Kalau replace, berarti kita pakai fill now. Kita ganti semuanya pakai dengan min satu. Impulse two. I will also says value is stored in the subject clip and replace it with pen satu berarti yang tadi itu kan. Iya, so so Oke. this one. Determine size value. Size is stored in the data set. Di set kilobyte dan megabyte. Berarti kita hitung satu-satu. Berapa banyak yang kilobyte, berapa banyak yang megabyte. Pakai value count. Eh, dan nanti kita convert. Setelah kita lihat berapa banyak megabyte-nya dan seterusnya, nanti kita apa namanya? Convert. Convert app size ke float. Kalau ini agak spesial. Pakai def set size. Cuman def set size ini dia dia yang mengganti yang megabyte. Size kurung sekumen satu, paham kenapa? Oh, enggak. Oke, maksudnya size kurung sekumen satu itu size kan ada tulisannya tadi 10 megabyte, 10 M, 20 M, 20K, dan seterusnya. Min satu itu maksudnya yang angka terakhir, huruf terakhir. Kan mulai dari belakang kan, min satu, urutan min satu. Walah. Aduh. Oh, indeks. Hmm, indeks ya, yang terakhir. Kalau misal titik titik dua min satu ini apa? Berarti Semuanya kecuali semuanya kecuali yang di belakang. hmm, Walah. Oh, size. Mhm. Oke, size.
Oke, sudah. Itu untuk convert. Terus sebenarnya kita ini ya sambil ngerjain soalnya. Kamu sambil ngerjain soalnya biar gak terlalu ketumpuk. Kamu centang-centang semuanya aja. Habis itu submit. Yes. Oke. Baik, Eh, sudah oh sih. salah. Simpan dulu. Cancel, cancel. Aduh. Sorry, sorry. Oke, perbesar. Oh, oh lah. Nah, kan bisa langsung di run tuh. Tadi coba jawab dua soal. Dua soal dulu. Hmm. Dua atau tiga ya tadi? Nih, Hmm? SSM find not found error. Oh, loh, filenya nggak ada. loh. Coba klik nomor satu lagi. Oh, berarti ngerannya harus di sini kan? eh Seharusnya nggak bisa sebenarnya. Coba run dulu. Oh Hmm. iya. Ya udah kalau gitu tulis semuanya aja. Tulis semuanya aja daripada nanti bolak-balik ya. Oh iya. Hmm. Wih. Terus yang ini, what is the maximum size of app in the tools category? Jadi kita lihat ini filter ya. Ini lebih ke Hmm. filter. Mana yang kategorinya tools yang punya ukuran yang paling maksimum. Oh. Hmm. Hmm. Bonus task untuk tes data itu. Hmm. 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 Nah, kalau ini dia mereplace koma dengan spasi. Hmm. Feature note. Feature in such a instance. Now replace. Hmm. Hindi ko na number install. Hmm. Dev installs, kemudian dev installs atau apply dan seterusnya. Kalau misalnya tanpa apply, kita harus for data series in data series kayak gitu. Terus nanti diulangi terus menerus. Kalau dengan Eh, apply kita harus langsung. eh, Ini harusnya ini sih semuanya ditulis sampai sini sih. oh, wait. Lupa. Scans. Jadi kan kalau itu kan dasarnya 1.000, 1 juta dan seterusnya. 1 juta itu kan dalam tulisan string dan nggak bisa dianalisis ya. Kalau itu sayangnya string ya, nggak bisa lebih besar lebih kecil itu nggak bisa. Jadi kita Hmm. harus hilangkan komanya. Jadi langsung dalam bentuk angka gitu. Udah ya, hapus. Udah ini nanti sampai sini ya. Ini Hmm. tuh sampai sini gitu.
Terus Okay. yang kita nomor 3 sekarang. Group the data by the category and target audience, content rating, however you prefer, and calculate average number of install, dan seterusnya. Dan resulting table find cell with the largest value. Nah, itu banyak ya. Harus grouping, kemudian kita calculate average-nya juga. Berarti kita cukup pakai pivot. Berarti kamu nulisnya di sini aja. Di mana? Di sini. 47 di bawahnya 46. Oh ya, Jadi kan tulisannya sekalian. di sini. Hmm. Tentang kayak pivot, catching, Oke. Itu sekalian dibulatkan pakai round. Oke, kita ke bawah. Which app doesn't have a type specified and what type should be entered depending on the sprite. Nah, dia tidak punya type yang spesifik. Kalau tidak punya type yang spesifik, berarti kita harus nyari tipe-tipe yang isinya kosong. Tadi tipe kan ada uh, nolnya kan, ada data yang rusak, data hilang. Berarti kita cukup pakai pd id dot is null atau bisa pakai ini sebenarnya sama aja. Yang pd.isnull.type itu sama kayak ini, ilog. Tapi kalau ilog ini dia lebih dijabarkan gitu. Wala. Jadi kan kalau misalnya di sini tipe dalam bentuk series, yang indeks satu, kemudian nama, kemudian dan seterusnya. Kalau yang ini ya, kalau yang ini nanti bentuknya kayak kolom satu titik dua siapa, kolom dua titik dua apa gitu. Jadi Wala. lebih enak dibaca sebenarnya. Oke. Wait, bentar. Apa? Kenapa? Ah, buang ingus. Oh, kamu pilek. Iya. Wah, sebentar lagi Lebaran. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kan Hmm. kalau pilek waktu Lebaran tuh gimana ya rasanya? Sangat Kamu amat tidak enak. makanya kamu nggak boleh nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Hmm. Belum lagi kalau demam, jangan sampai. Semoga cepat sembuh ya. Yeah. With all the data to make sure the cleaning Ini is buat ini. Tadi ada data kosong di type, kita ganti dengan free. Nanti aku oh kasih tahu alasannya ketika udah di run.
Ah, Hmm. gitu. Kalau buat print information berarti pakai df info. Di bawahnya print df info. Di bawah Hmm, ini. hmm. Hmm. Nanti kelihatan semuanya full. Oke, dan run dulu, kemudian coba kerjain yang selanjutnya. Oh. Nggak panjang ya? Ya, Tuh, kurang. eh, kok hilang ya? Wah, coba ini duplicate, kemudian ditaruh di sini, di disk. Oh. Duplicate bisa nggak? Copy and paste aja. Copy, kemudian di situ kita paste bisa nggak? Nah, oke, coba lagi nomor dua. Nah, coba run. Oh, Eh, salah. Kita kodenya. silang silang dulu. Ini klik kanan, Kak, dihapus dulu. Oh, Harus gitu ya? Saya ingatku bisa deh, aku bisa deh. Nanti aku coba tanyakan dulu ya. ah, hmm. Saya ingatku tuh bisa gitu walaupun bukan di tempatnya. Hmm? Hmm? Wah, wah, oke. Ya udah deh kalau gitu kita terpaksa ini deh kita buka platform lewat Google Chrome. Nanti aku coba tanyain kenapa. Aku Hmm. cari dulu solusinya ya. Hmm. Berarti yang ini. Hmm. Hmm? Kamu buka. Nah, Oh. yang itu yang awal sendiri. Yang Oh, datanya masih penuh, yaitu mana aja. Yang kalau udah penuh, dia sudah tercleaning, udah oke. hmm. Kalau misalnya masih belum lengkap, berarti dia not cleaned, butuh di cleaning dulu. Hmm. The coin is in the right. Yes, if the coin is not clean, right. It shows two types of coin. Coins with clean cotton, coins with unclean cotton. Wait, yang mana? Hmm? Yang tadi, yang dev info, yang tadi aku nunjukin tadi, yang aku tanya mana aja yang tidak lengkap, gitu. Oh, oh yang ini berarti. Mhm. Mana aja yang tidak lengkap. Rating lengkap nggak? Oh, clean tuh lengkap. Astaga. Clean itu lengkap. Clean itu sudah di cleaning atau sudah oke lah datanya untuk apa namanya? Content wrapping, yes. Price, yes. Type, no. Candle, yes. Category.
Yes. Review. Yes. 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 Installs. Yes. Eh. Oke, masih ada yang salah. Ini ganti dulu semua ya. Aku kasih tahu alasannya. Price di sini itu dia datanya lengkap, tapi dia tipe datanya apa? Object. Yes. Kalau price harusnya dalam bentuk Buat apa integer. integer? Ya, benar. Size juga gitu. Install juga Oh. gitu. Install kan dia tadi jumlah yang installnya berapa gitu kan. Hmm. Nah, berarti harus integer. Itu juga termasuk datanya kurang oke. Nanti error nanti. Walah. Berarti tipe Gitu. datanya juga. Kenapa? Berarti tipe datanya juga. Iya, tipe datanya juga sebenarnya. Tapi lebih mudah di awal kita biasanya nanya dulu. Hmm. Oke, cap. Next. Use data. How many applications are there that not none have a rating? Huh? That do not have a rating specified. Yang tidak punya, oh tidak punya rating atau bentuknya none. Kamu lihat di bawah, kan udah di ini, dikodein. Di bawahnya, ke terlalu bawah, atas. Karena dia nggak ada tulisannya ya, jadi langsung angka bentuknya. Yang ini, yang learn. Oh, no. Oh ini. Mm-mm. Cara hapus. Nggak bisa hapus ya. Oke, sip. Terus, determine what another value for size start in dataset di set kilobyte dan megabyte. Value-nya yang aneh, yang di luar size, yang unik, varies with device. Jadi kan ada data megabyte sama kilobyte. Ada Ah, satu lagi yang eh, baru, yang unik, another value selain kilobyte sama megabyte, yaitu varies with device. Paris Value-nya with itu, mm, value-nya itu, number value-nya sebelah kanannya, berapa banyak jumlahnya. berarti value-nya tuh nama Ferris with device ini. Yap, ceritanya itu di size itu, ini kan kalau misalnya pakai value count, itu bisa kelihatan nih, nama-nama yang unik, gitu. Nah, ternyata di kolom size itu ada selain megabyte dan kilobyte, yaitu varies with device. Jumlahnya lumayan banyak nih, 1695 gitu. Oke, ke bawah. Buat maximum size and application from tools kategori. Kalau yang ini kita pakai, karena dia main maksimum ya, karena maksimum kan nggak bisa dalam tulisan ada tulisannya M. Oh. Objek K itu kan nggak bisa. Berarti kita harus mengubah tipe datanya dulu. Nah, Hmm. terakhir kita pakai tools di sini. Jadi bisa kelihatan nih yang paling maksimum itu berapa. Ini tuh bentuknya angka doang ya. Aku Eh, bingung hasilnya yang mana. nih. Oh, nah. Terlalu atas, bawah, dikit. Ini. Oh, dia 99. Walah. Nanti ini ya, mungkin kapan-kapan nanti kita tambahin kayak tulisan. Nah, Tulisannya print, tulisannya dulu baru DF dan seterusnya. Koma nolnya? Coba dulu deh, bisa nggak? ya. Oh, bisa, ya udah. Oke, terus di bawahnya kita cari find the cell with largest value. What a group and type application is data yang paling besar. That is the Public data data. in Sorry. in that cell. Nah, ini harus find the cell with the largest value. Ada juga pengen tahu.
Skip Yes. that. Poin Ding. yang paling besar. Hmm. Go Ini kan down, go down. Bukan. Size-nya. ya. Ini. Oh. Yang pivot table. Yang ini. Yang ini Table dia. yang ini. Yap. Astaga. Agak susah ya bacanya. Harusnya memang bisa di-run satu-satu sih. Oh, oh. Yang egg group yang paling besar siapa? Yang oh lah. Yang mana? Yang Pal ini. Everyone. Oke. Time. Namanya aja everyone time plus. Everyone time plus. Yap. Type of application-nya. Type application free or paid. Yang mana yang Oh paling besar? alah. Free. Oke. Good job. Next. This application does Fill. not type indicated using the price information about this application. Berarti yang mana? Nih application name. Ini kan dia yang ini. Is null. Hillock. Oh, Ini bentuknya app. Namanya adalah comment counter titik dua rivals. Kemudian tab application-nya di sini none. Nah, application name-nya ini ya. walau. Jadi kan bentuknya lebih proper ya. App sama dengan kategori sama dengan gitu. Bisa Hmm. enak dilihatnya. Kalau pakai ilok ya. Berarti dia nyari yang Hmm? oh type-nya nol ya. Oh, oke oke. Command and contour. Nah, karena dia tipenya none, terus kita juga bisa ngelihat di sini itu install apa namanya price-nya nol, price-nya nol otomatis Free. kita bisa ngelihat ya free. Makanya di sini kita ganti dengan free. Itu juga free. Berarti ini type-nya none. Free. Oh, oh. 6 itu dari mana? Oh, lah. Oh, ini Oh, none. None itu kayak tadi yang aku bilang. Asalnya itu none. Asalnya none kan. Nah, kita oh, harus isi. Kita harus data cleaning. Harus gimana caranya none ini biar jadi data yang lain. Sesuai dengan yang lain. Kita ngelihat dari price-nya. Price-nya hmm. itu kan nol. Hmm. Price-nya zero. Maka dia bisa dikategorikan ke Free. yap. Gitu. Oh, harusnya dia type-nya free, tapi karena nggak ada jadinya none gitu. Yap, benar. Wow. Kan Kalau data. misal ada Mm-mm. lebih dari satu data yang type-nya none gitu, berarti dua-duanya muncul gitu. Iya, di sini. Ini Hmm. kan ilog nol. Nol itu berarti yang paling Ah, atas. Tapi karena di sini yang eh, yang nggak ada datanya di tab itu cuma satu, jadi yang munculnya cuma satu. Tapi di sini walah. nanti bisa tertulis. Gitu. Berarti ilog nol tuh yang paling pertama. Paling pertama. Kalau ilog satu berarti yang kedua. Mm-mm. Tapi kalau kamu di sini coba satu, nanti ini dia nggak muncul apa-apa. Karena errornya Hmm. cuma satu. Use Nah, that function methods to clean data set. How to? kalau yang ini dia kode baru sebenarnya. Nanti aku kirim lewat ini aja. Kita kembali dulu. Oke. Kita buka nomor 7. Ini kayaknya waktunya. Oke. Kalau ini bukanya di sini ya. Oh iya. Agak ribet ya ternyata. Nanti aku coba gimana caranya biar ini. Nomor 7.
Kecap. Oke, di situ, just find that, dan seterusnya. Sebenarnya ini lanjutan dari yang tadi ya, yang mana kita harus itu eh, mengambil karena data cleaning yang tadi kita cuma ngurus beberapa hal. Nah, kita lanjutin nih untuk data cleaningnya gitu. Aku izin saskin dulu ya. Aku tutup dulu. Kamu sambil nulis juga boleh. Tapi nanti aku izin untuk jelasin secara ringkas. Soalnya habis ini aku ada kelas gitu. Itu alasan pertama. Nanti aku kirim kok kodenya. Hmm. Oke. Hmm. Ini cleaning data dari yang pertama ya, yang set size, kemudian install, dan seterusnya yang tadi. Kemudian, nah kita akan mengubah datanya price. Tadi price itu kan bentuknya objek. Nah, dari objek itu kita ubah bentuknya ke float gitu. Karena Hmm. price-nya itu dalam bentuk dolar, maka kita hapus nih dolarnya. Kalau misalnya ada dolarnya, nanti floatnya price 1,2. Sistemnya sama kayak yang tadi, megabyte. Gitu. Terus di sini, ini calculate how many dollar a developer earned. Berarti kan kalau secara total, berapa banyak dolar yang didapatkan, itu kita bisa hitungnya dari install dikali price. Berapa banyak yang di-install dikali berapa banyak yang harganya itu berapa gitu. Nah, setelah itu kita bisa cari yang maksimumnya, berapa yang maksimumnya, gitu sih. Kalau yang split, ini split ya, split itu fungsinya buat memisahkan. Tadi Hmm. salah satu game, itu ada berapa genre, dan dipisahkan dalam bentuk ini, titik koma, gitu. Nah, akhirnya dipisahkan tuh. Nah, gitu sih. Terus apa lagi? Maksimum, ini nyari maksimumnya. Kemudian, nah nanti bentuknya kayak gini ya. Dalam satu kolom itu ada bentuknya dictionary, winter, titik dua, list, dan seterusnya. Kalau ini dia, kita bikin new kolom, kita bikin kolom baru, yang mana season. Untuk isinya season. Season last update-nya itu kapan? Itu, di sini. Gitu sih. Untuk set seasonnya, kita pakai date split. Maunya date split dulu, habis itu kita ini kita kelompokkan mana yang winter, spring, summer dan lain-lain. Nah, habis Hmm. itu dari data tanggalnya tadi itu kita kelompokkan. Ini seasonnya ini teh apa? Apakah ini winter, apakah ini termasuk spring atau summer dan seterusnya. Gitu sih. Dari sini Hmm. yang tanya dulu. Enggak. Oke. Ini aku kirim ya kodenya. Oke. Sepertinya tidak cukup. Aduh. Habis ini kamu ngapain? Enggak tahu ngapain. Oke, nggak ngabuburit nih, nggak ada bukber nih. Bukbernya masih minggu besok. Mepet banget. Nah, nggak tahu. Biasanya kalau misalnya masih kayak yang udah, yang udah, kan masih sekolah nih, masih sekolah masih Hmm. sering bareng-bareng, akhirnya bukbernya itu awal-awal gitu. Aku udah Hmm. kirim ke WA, kamu bisa Oke. cek. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh tanya ke aku ya. Oke. Oke, terus satu lagi. Jadi hari ini kita belajar apa? Jarak data cleaning. Data cleaning. Oke, good job. Ngapain aja data cleaning itu?
Data cleaning mengganti nilai yang nol atau none jadi Mm-mm. nilai value yang bernilai. Ya, Jadi jadi value ada yang isinya. oh jadi ada isinya. Oke, good job. Apa lagi? Ada lagi nggak? Enggak, enggak tahu. Benar. Tadi yang ubah data itu juga termasuk data cleaning. Oh, Jadi intinya kayak gimana caranya biar kode ini ketika nanti dianalisis itu nggak error gitu. Datanya udah mm-mm. bagus, bersih. Kayak gitu sih. Nanti kalau kamu gabut, kamu boleh nyoba-nyoba cari data di Kaggle. Di Kaggle itu banyak banget data-data. Kamu udah pernah buka belum? Oh, bentar, bentar. Aku coba share screen. Nah, ini di sini di Kaggle, ini ada banyak data-data, data aset, data aset, yang mana kamu bisa coba cleaning satu per satu, gitu. Di Kaggle, ini banyak. Ada yang udah bagus datanya, ada yang enggak, gitu sih, banyak. Nah, sebagai informasi juga, di Kaggle ini juga ada competition. Uangnya juga oke sih, Oh, gitu. Nah, uangnya juga oke. Ini dolar ya. Ini ada 1 miliar ya. tidak. Ini nanti kalau misalnya udah oke lolos di data ini, data analis, bisa nih ikut gitu sih. Oh, total price. Oh, aku pikir Ya, juara satu. Tapi lumayan loh, lima lumayan. puluh ribu dolar. Bayangkan kamu Banget itu. sendirian terus 50.000 dolar di tanganmu. Hmm, Gimana inflasi? Wah, dah, kamu nggak usah ngapa-ngapain. gila. Oke, oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat aku. Jangan lupa. Siapa lagi? Udah. Kalau gitu kita jumpa lagi minggu depan di jam yang sama, hari Selasa. Hmm. Oke. Nanti kalau mau lebih pagi, WA aja. Oke, thank you for today, Esta. And see you. Assalamualaikum. Salam.